Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara memilih gitar untuk dibeli, teman-teman. Nah, mungkin di antara kalian yang ingin membeli sebuah gitar, tapi kalian bingung bagaimana sih cara melakukan cek pada gitar untuk kita beli, teman-teman. Di sini kita akan memberikan bagaimana tips-tips cara kalian untuk memilih gitar yang baik, yang bagus ya, teman-teman, tentunya untuk dibeli, teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi yang pertama yang harus kita tahu adalah kita harus tahu terlebih dahulu gitar jenis apa yang ingin kita beli, teman-teman. Apakah akustik gitar dengan steel string atau classical gitar menggunakan string nilon, teman-teman. Nah, tergantung kalian membelinya untuk melakukan lagu apa ya, teman-teman. Apabila kalian ingin menyanyikan lagu-lagu pop, rock, kalian lebih bagus menggunakan gitar akustik dengan steel string ya, teman-teman. Tapi, apabila kalian ingin memainkan lagu-lagu bergenre klasik, teman-teman, saya sarankan untuk membeli gitar classical gitar dengan steel yang terbuat dari nilon ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan juga ukuran daripada gitar tersebut, teman-teman. Apabila kalian memiliki tangan yang terlalu kecil atau terlalu besar, teman-teman, itu akan sangat sulit sekali dalam memainkan gitar. Nah, jadi pastikan kalian memilih gitar yang tepat dengan ukuran badan dan juga ukuran jari-jari tangan kalian, teman-teman. Nah, apabila kalian memiliki badan kecil atau kalian masih anak-anak, belilah gitar junior dengan ukuran 1/4 ya, teman-teman. Nah, biasanya ada gitar junior itu untuk anak-anak, teman-teman, dengan 6 string ya, bukan ukulele, teman-teman, tapi gitar junior, teman-teman. Apabila kalian perempuan dan memiliki badan kecil, saya sarankan membeli ukuran gitar 2/4, teman-teman. Itu sangat cocok. Dan buat kalian yang suka traveling juga, itu bagus, gitar 2/4, teman-teman. Tapi saya tidak merekomendasikan apabila kalian memiliki jari-jari tangan yang besar, teman-teman. Karena 2/4 akan sangat sulit dimainkan oleh orang yang memiliki jari besar, seperti itu. Buat kalian yang dewasa dan juga pria, ataupun perempuan yang memiliki badan yang besar seperti itu, yang lumayan ideal, maksudnya bukan berbadan kecil gitu, teman-teman. Kalian bisa membeli gitar dengan tipe 3/4 atau ukuran 4/4 ya, teman-teman. Nah, untuk yang memiliki tangan besar, carilah gitar ukuran 4/4 yang stringnya rada-rada jarang gitu, teman-teman. Jadi jarak antara satu string dengan string yang lain itu lebih jauh daripada gitar dengan ukuran 3/4, 2/4 atau 1/4 seperti itu. Oke teman-teman, yang berikutnya yang harus kalian cek adalah pada tuning key, teman-teman. Nah, ketika kalian membeli gitar ke toko alat musik, teman-teman, kalian harus melakukan cek pada keseluruhan body tentunya ya, teman-teman. Apakah gitar tersebut cacat atau tidak di bagian finishing, teman-teman. Kemudian kalian juga melakukan cek di bagian dalam gitar, teman-teman. Biasanya kalau gitar custom ya, teman-teman, kalau kalian tidak melakukan cek dengan teliti, di bagian dalamnya itu biasanya suka ada serat-serat kayu yang pecah-pecah seperti itu, teman-teman. Nah, kalian harus memilih cari di bagian pin ya, teman-teman, di bagian sini, di bawahnya itu ada pecahan-pecahan seperti itu, seperti apa namanya, kayu-kayu yang pecah seperti itu. Nah, itu adalah gitar yang buruk ya, teman-teman, karena biasanya kayu tersebut memiliki kualitas yang tidak baik. Kemudian setelah kalian cek di bagian lubangnya, di dalamnya, apakah ada kayu yang pecah-pecah atau tidak, di bagian finishingnya juga bagus atau tidak, kalian cek pada tuning key-nya, teman-teman. Coba kalian putar dan tune gitarnya, teman-teman. Nah, apabila kalian membeli gitar di toko alat musik, saya sarankan untuk melakukan tuning di sana, teman-teman. Karena ketika kalian melakukan tuning, kalian bisa tahu apakah gitar tersebut baik dimainkan. Ketika kalian membeli gitar di toko alat musik, teman-teman, dan kalian melakukan tuning, kalian bisa memastikan gitar tersebut dapat ditune di rumah kalian, teman-teman. Karena jangan sampai setelah kalian membeli gitarnya, ternyata terjadi kebengkokan neck pada gitar, sehingga gitar tersebut apabila dituning, itu nadanya tidak sesuai. Maksud saya, ketika kalian melakukan chord setelah melakukan tuning, itu chordnya tidak sesuai, teman-teman. Nah, yang berikutnya, teman-teman, kalian cek di bagian stringnya, teman-teman. Pastikan string pada gitar yang kalian beli
itu sangat rendah ya teman-teman. Pastikan sangat mendekati dengan fretboardnya dari keseluruhan neck pada gitarnya teman-teman. Seperti itu. Jadi kalian bisa lihat dari headstock ke arah body gitar teman-teman, stringnya itu sangat rendah teman-teman. Sehingga ketika kalian memainkan gitar di chord-chord atas, di nada-nada yang atas, itu akan tidak menyakiti tangan kalian teman-teman. Terutama buat kalian yang masih pemula, seperti itu. Oke teman-teman, yang berikutnya saya menyarankan untuk melakukan tuning. Setelah melakukan tuning, kalian melakukan cek pada fret gitarnya, seperti itu teman-teman. Karena terkadang kelebaran fret tersebut ya teman-teman tidak tepat teman-teman, sehingga nadanya akan lompat lebih jauh atau memiliki nada yang tidak tepat, seperti itu teman-teman. Contohnya apabila fret pertama terlalu lebar sehingga pada fret kedua akan bernada G, seperti itu teman-teman. Nah, alangkah baiknya kalian membawa alat tuning gitar, atau kalian bisa menggunakan aplikasi di Android teman-teman, yang aplikasinya tersebut menggunakan indikator bar dan huruf ya teman-teman, tidak menggunakan indikator jarum, sehingga kalian dapat melakukan cek pada fret di tiap-tiap fret gitar tersebut teman-teman. Nah, tentu saja dalam pengecekan ini kalian harus tahu urutan-urutan daripada fret-fret pada gitar. Nah, buat kalian yang mau tahu seperti apa urutan-urutannya, kalian bisa klik link yang ada di sini teman-teman. Materinya sudah saya share di situ teman-teman. Oke teman-teman, yang terakhir dari saya, jangan melihat brand pada gitar custom teman-teman. Pada dasarnya gitar custom itu sama saja teman-teman, baik itu Yamaha, Taylor, Korg, lalu Lakewood, dan lain-lain teman-teman. Pada dasarnya mereka sama. Gitar custom tetaplah gitar custom teman-teman. Tidak berarti yang merek Yamaha lebih baik dari yang merek lain teman-teman. Seperti itu. Biasanya hanya beda model saja teman-teman. Jika gitarnya masih sama-sama custom, biasanya memiliki kualitas yang hampir sama teman-teman. Maka dari itu biasanya kita harus melakukan checking. Berbeda apabila kita membeli gitar dengan original ya teman-teman, dari officialnya langsung, seperti itu. Itu pasti kualitasnya akan terjamin. Tapi apabila kita membeli gitar custom atau gitar palsu atau gitar KW dan bahasa-bahasa semacamnya, alangkah baiknya apabila kita melakukan pengecekan pada gitar tersebut teman-teman. Jadi nggak usah terjebak sama merek Yamaha ataupun Taylor apa-apa. Kalau memang gitarnya custom ya tetap custom saja, seperti itu. Oh iya, saya hampir lupa. Buat yang terakhir, kalian cek pada hole gitarnya juga teman-teman, apakah necknya sudah tanam besi atau belum ya teman-teman. Gitar yang sudah memiliki tanam besi di bagian necknya akan cenderung lebih tahan dari kebengkokan teman-teman. Seperti itu dibandingkan gitar yang tidak memiliki besi di dalam necknya teman-teman. Dan gitar yang memiliki tanam besi juga memungkinkan bengkok apabila kalian salah dalam meletakkan gitar di rumah teman-teman. Nanti buat tips cara merawat gitar yang baik akan saya sajikan di video berikutnya. Maka dari itu jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya supaya kalian mendapat notifikasi ketika saya mengupload video terbaru teman-teman. Nah, saya rasa cukup sekian dulu teman-teman tips dari saya. Buat kalian yang punya saran materi apa berikutnya, silahkan tulis di dalam komentar teman-teman, materi apa buat next. Nah, seperti itu. Apabila video ini bermanfaat, silahkan tekan like pada video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own